Saya ya sebagai tokoh masyarakat di sana, saya sebagai seorang yang di apa ya, jadikan wakil rakyat di sana. Nah, tapi setelah saya tahajud lagi, berdoa lagi, itu sosok putih itu datang lagi. Jadi saya jadi masuk di Pegawai Negeri Sipil TNI AU ya 96. Dan saya di penugasan pertama di Pangkalan Udara Hasanuddin, Makassar. Ya. Akhirnya setelah saya putusin untuk pakai kerudung, saya ikut kajian-kajian gitu, supaya menambah ilmu saya juga, dan saya bisa benar-benar menjadi seorang muslimah yang sesuai dengan porsinya gitu ya, menjalankan fungsi saya dengan benar. Nah, tapi gimana ya teman-teman, saat saya pakai kerudung itu saya ngerasa kayak fake banget gitu, bukan diri saya sebenarnya gitu. Jadi kayak saya terpaksa melakukan ajaran agama ini gitu. Mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini, mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Ya Islam, tapi Islam gitu loh. Tapi aku cenderung kok Kristen gitu loh. Hati aku ini ke Kristen karena aku pengen punya tempat ibadah, masjid gitu kan. Masa wario ke masjid tuh. Mau pakai baju apa? Saya Rito Eko Prasetyo. Saya ya sebagai tokoh masyarakat di sana, saya sebagai seorang yang di apa ya, jadikan wakil rakyat di sana. Nah, makanya saya di apa namanya, diincar. Nah, diincar. Akhirnya Tuhan kembali lagi menunjukkan mujizatnya kepada saya. Nah, keberadaan saya di sana memang waktu itu sungguh-sungguh terancam. Orang tua saya, bapak maupun ibu saya, kakek saya, om saya, semuanya itu dari Muslim. Nah, kemudian pada tahun orang tua saya bekerja di sebuah perusahaan perkebunan di wilayah. Jadi Tuhan Yesus bersama seorang malaikat. Memang yang menyatakan itu malaikat adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah malaikat yang mendampingi saya. Tuhan, apakah ada nama saya di buku itu? Saya bertanya seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Karena seorang malaikat ini dalam penglihatan saya itu membawa tongkat dan membawa buku. Jadi Tuhan Yesus ini membawa tongkat. Jadi seorang malaikat ini membawa. Dan nggak tahu seperti apa besarnya buku itu. Akhirnya saya menanyakan bahwa Tuhan, apakah ada nama saya di situ? Dan kapan saya dipanggil? Tuhan Yesus dengan lembut menjawab saya, nama kamu tidak ada di situ. Yang ada nama di situ adalah namanya Lasmini, tinggalnya di Lorong 5. Ini betul-betul Bapak Ibu Saudara. Malam itu juga saya bersaksi kepada orang-orang yang mengunjungi saya, kepada orang-orang yang menjaga sakit saya. Semua mereka menangis mendengar kesaksian saya bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya bersama dengan Tuhan Yesus, saya dielus-elus, kening saya dilus-lus, saya dilus-lus gini kening saya, kemudian diletakkan sebuah batu, ya, sebuah batu seperti es begitu rasanya, dingin, enak, langsung badan saya itu seakan-akan seperti kapas, langsung ringan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada beberapa keluarga Bapak Ibu Saudara yang menyatakan kepada saya untuk
ingin ikut ke Banda Aceh. Nah, waktu itu ingin ikut ke Banda Aceh itu hanya saya iyakan, nggak tahu apa tujuannya. Nah, begitu sampai di Banda Aceh, ternyata beliau bilang, aku sakjane kepingin melu nang gereja. Nah, seperti itu, kalau dibahasakan, aku ini sebenarnya ingin ikut ke gereja. Karena aku melihat kamu ini kok seperti ini, sakit kamu seperti itu, kok bisa sembuh. Nah, itu semua adalah karya Tuhan, saya bilang begitu. Nah, akhirnya itu ada beberapa orang. Pertama itu hanya 2 orang. Orang Jombang dengan orang Pare, waktu itu namanya Pak Karyono. Dan kalau orang Pare ini adalah Pak Sarbini, itu tiba-tiba ikut. Jadi 2 keluarga ini ada 5 jiwa, itu mengikut jejak saya di dalam menjalani kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Nah, akhirnya sampai di gereja kami semua disambut baik, sampai kemudian dari majelis dari gereja GBI Banda Aceh ini selalu menjemput, ya, selalu menjemput kami. Pak Darmaji, kalau mau ke gereja nggak usah naik bus, tuh cukup tunggu aja di pinggir jalan di sini, keluar dari kampung, nanti kami yang jemputnya. Seperti itulah. Terus kami diantar jemput ke gereja. Akhirnya dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ada gejolak waktu itu ya. Ada gejolak pas tahun 99 itu, 1999 itu gejolak. Jadi kita semua tahu bahwa waktu itu GAM merajalela. Nah, akhirnya saya mencari suaka waktu itu, mencari perlindungan. Ternyata yang saya dapatkan perlindungan tersebut adalah musuhnya mereka. Jadi di sana tentara itu juga tidak bisa menjamin dirinya sendiri, itu tidak berani. Makanya kami memutuskan untuk mencari perlindungan masing-masing. Karena kalau seorang tentara ini memang musuhnya, jadi tentara ini, seorang TNI ini juga nggak berani menyatakan seperti itu, nggak berani berbaur dengan masyarakat, karena takut kalau masyarakatnya menjadi sasaran. Akhirnya kami waktu itu udah memutuskan, karena gencar-gencarnya serangan GAM ini, jadi saya ingat betul waktu itu Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Nah, di situ setelah Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri, malamnya mereka bergerak. Yaitu terus sejak itu kami tidak bisa aman, kami tidak bisa tentram dengan mencari keselamatan masing-masing. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari wilayah itu, namun tidak bisa bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya istri saya titipkan. Waktu itu ada mobil yang masuk ke sana, saya titipkan. Boleh naik, asalkan nggak bersama Bapak. Gitu. Karena waktu itu bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, bisa menjadi orang Kristen, itu saya. Namun berapa hari sebelumnya atau berapa hari sebelum hari ini, adik saya kembali terpanggil karena ada mujizat yang didapatkan olehnya, sehingga hari ini adik saya sudah kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian saya ingin meneruskan tentang kehidupan saya hingga dipanggil Tuhan dalam keadaan sebagai orang Kristen. Apa yang saya alami tadi itu, saya tiba-tiba melihat bahwa di rumah saya ini banyak orang. Nah, kemudian saya ceritakan kepada orang-orang yang di rumah saya tadi. Saya ceritakan. Nah, mereka bilang,
Masya Allah, muka-muka kan opo-opo. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan sampean selamat. Begitu mereka semua. Nah, tapi setelah saya tahajud lagi, berdoa lagi, itu sosok putih itu datang lagi. Jadi saya jadi masuk di Pegawai Negeri Sipil TNI AU ya 96. Dan saya di penugasan pertama di Pangkalan Udara Hasanuddin, Makassar. Ya. 96. 97 akhirnya saya nikah. Saya nikah. 97 nikah. 98 saya coba lagi karena saya pikir bapak saya sudah meninggal sehingga keinginan saya untuk menjadi tentara bisa terwujud. Karena tidak ada peraturannya pada saat itu, tidak ada peraturannya di pengumuman di koran, pengumuman di Kodam apa segala macam, tidak ada peraturannya pada waktu itu. Akhirnya saya dari PNS, CPNS pada waktu itu, akhirnya saya mencoba lagi untuk menjadi tentara di tahun 98 ya. Saya masuk lagi ke Akmil dan ternyata memang betul saya tidak jadi tentara. Jadi waktu itu ada teman saya bertiga dari PNS TNI AU yang ingin menjadi beralih jadi tentara. 3 orang ya. Satu teman saya perempuan masih berdinas di Mabes TNI AU. Satu teman laki-laki saya sekarang sudah pergi ke Menko Maritim. Ya, saya masih tetap bertahan di TNI AU. 3 orang itu. Tapi teman saya yang di Angkatan Darat, PNS TNI Angkatan Darat, dan dia sudah bisa jadi tentara di TNI AD. Ya. Jadi akhirnya setelah dari perjalanan waktu seperti ini, kadang-kadang kalau saya tahajud, saya sholat, itu betul ya, saya jadi dokter. Betul ya, saya tidak jadi tentara. Tapi satu lagi yang saya ingat, betul ya, istri saya tuh tetangga saya. Itu jadi sudah terbukti semua. Sudah terbukti semua. Satu lagi nih, dokter spesialis. Bagaimana caranya? Saya diam. Di tahun 2000 akhirnya ada kesempatan dari Kementerian Pertahanan, melalui Kementerian Pertahanan mengirim radiogram kepada TNI AU dan nama saya ada di dalam list itu bahwa saya harus sekolah spesialis ya. Akhirnya saya sekolah spesialis itu. Saya pilih di UGM, sekolah spesialis. Dengan nilai saya yang pas-pasan, yang karena bolak-balik dikeluarin, bolak-balik masuk penjara, nilai saya pas-pasan pada waktu itu yang bukan menjadi penghalang. Akhirnya saya masuk spesialis periodontia. Ya. Masuk di 2000, tahun 2000, saya lulus di tahun 2005. Ya. Tetap saya masih pengajian, sholat, tahajud, puasa, Ramadan itu saya masih tetap gitu ya. Akhirnya saya teringat lagi waktu saya mau lulus itu saya teringat lagi pembicaraan yang terakhir yang di SMP kelas 3 itu waktu saya mau lulus SMP. Kamu akan ketemu aku Tuhan ya, akunya Tuhan. Kamu akan ketemu aku untuk yang kedua kalinya di umurmu yang 40. 2005 saya lulus spesialis periodontia. Di 2006 umur saya 40. Dan saya ketemu lagi dengan Tuhan. Akhirnya penghasilan saya yang 2 digit hilang. 2 digit hilang. Jadi saya masuk ke dalam proses dari Tuhan yang wajib saya jalani ya. Penghasilan saya yang 2 digit yang tadinya saya bisa bayar cicilan untuk pembangunan rumah, cicilan untuk sekolah, terus untuk kendaraan gitu ya. Saya tidak bisa lagi untuk membayar itu semua ya. Beli tanah itu tanah dari warisan ya, tapi rumah saya harus buat rumah ya, rumah itu tidak bisa lagi kita lanjutkan karena saya tidak bisa membayar cicilannya ke bank karena uang yang di skep gaji yang biasanya kita lakukan ke pinjaman ke bank
bank di kantor, itu untuk keperluan rumah tangga, sedangkan yang praktek-praktek saya pakai untuk kegiatan pembangunan rumah. Ternyata juga tidak bisa kita bayar semua, ya. Hutang saya, bagi saya cukup banyak pada waktu itu, sekitar 200 jutaan, ya, 200 jutaan di tahun 2006 yang tidak mampu kita bayar, ya. Sampai 2008, 2009, 2010 itu tidak mampu kita bayar. Dan juga di tahun segitu itu juga 2008, 2009, 2010 itu tanah yang ini akan dilelang oleh bank karena saya tidak membayar. Tapi beruntung, puji Tuhan, saya 2006 saya dipertemukan dengan Ibu Darlina. Ibu Darlina, ya. Orang di Solo juga yang beliau punya karunia dari Tuhan. Karunia-Nya luar biasa. Dan itu menguatkan saya. Akhirnya saya harus ketemu, saya hanya cuma berpikir, saya harus ketemu orang yang seperti Pak Bambang, Romo Bambang, yang di Kebayoran itu. Akhirnya sosok warna putih, ya, sosok putih, dan dia berbicara kepada saya. Banyak yang berbicara di hati saya dan di telinga saya itu jelas-jelas sekali, ya, bahwa kamu akan saya pakai. Halo Heru, kamu akan saya pakai, kamu juga akan menjadi alatku, ya. Saya lahir di Bogor, ya. Saya lahir dari keluarga Muslim, ya. Seorang ayah, seorang ibu dengan 5 anak laki-laki dan saya anak nomor 2, ya. Saya akan menjadi seorang dokter, bukan dokter umum tapi dokter gigi. Dan terus saya akan hidup di Solo, ya. Saya akan hidup di Solo dan Jogja. Saya akan punya keluarga di Solo. Nah, setelah itu juga pada waktu SMP ada juga bahwa kamu tidak dokter gigi biasa. Jadi kamu akan menjadi dokter gigi spesialis. Dan juga kamu bekerja di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tapi bukan sebagai tentara, sebagai PNS. Nah, itulah pesan-pesan itu yang setiap kali saya dapatkan, sampai kadang-kadang saya merenung karena di depan rumah saya itu ada masjid, ya, masjid di Jalan Ciwaringin, Kota Bogor itu masjid. Jadi masjid itu saya ikuti dari waktu SD, SMP gitu, kegiatan di masjid, ya, sholat, tahajud gitu juga kita ikuti di situ. Kadang-kadang juga bacaan Quran gitu, ya, pengajian, ya, kita ikuti. Sampai juga dengan Ramadan. Nah, itu kegiatan yang paling ramai di situ. Karena itu masjidnya paling ramai. Di area tempat saya itu paling ramai. Letaknya di gang dan juga paling ramai. Sehingga kita pergi ke sana. Pasti meriah sekali kalau pas lagi Ramadan, dan kita selalu ikut di situ, ya. Nah, tapi setelah saya tahajud lagi, berdoa lagi, itu sosok putih itu datang lagi. Jadi kamu harus ikuti ibumu, ya. Jadi saya kuliah di Mustopo, dan nilai saya juga bagus, ya. Di Mustopo itu nilai saya juga bagus. Walaupun nilai-nilai saya yang dari Pajajaran pergi ke Mustopo tuh dikurangi, jadi grade-nya tuh menurun gitu, enggak masalah lah. Bagi saya itu tidak masalah. Jelas saya 94 saya sudah jadi dokter. Di Jakarta, ya, di Jakarta. Kuliah di Jakarta 94 tuh saya sudah mulai praktek biasa lagi juga. Nah, akhirnya saya mutusin deh tuh buat pakai kerudung setelah saya baca-baca, ya teman-teman. Saya nggak mau kan yang tadi saya bilang, saya kosong ilmu agamanya. Akhirnya setelah saya putusin untuk pakai kerudung, saya ikut kajian-kajian gitu, supaya menambah ilmu saya juga. Dan saya bisa benar-benar menjadi seorang muslimah yang sesuai dengan porsinya gitu ya, menjalankan fungsi saya dengan benar. Nah, tapi gimana ya teman-teman, saat saya pakai kerudung itu saya ngerasa kayak
fake banget gitu, bukan diri saya sebenarnya gitu. Jadi kayak saya terpaksa melakukan ajaran agama ini gitu loh. Jadinya tapi kan selalu dibilang kamu tuh harus selalu istiqomah gitu, karena memang untuk jadi pengikut gitu, maksudnya untuk taat tuh kan sulit, pasti akan banyak banget ujiannya gitu. Oh iya, oke gitu kan, saya siap kok itu untuk menerima segala resikonya gitu. Jadi sampai saya pindah kantor, teman-teman. Karena gini, di kantor saya lama, di dalam ajaran saya dulu itu termasuk riba. Sesuatu yang riba itu nggak berkah, apa yang kita dapat itu nggak berkah, malah jadi apa ya, dosa. Kita makan dari uang yang katanya nggak berkah gitu kan, tapi kan nggak masuk di akal juga. Toh saya kerja dengan jujur, dengan benar, saya nggak nipu, saya nggak mencuri, tapi cuma karena segmennya aja itu termasuk dosa gitu kan. Nah, ya udah deh, akhirnya situ saya mutusin untuk oke, pindah kerja yang nggak riba gitu. Jadi bener-bener pengen hijrah ya, hijrah. Ternyata hijrah beneran teman-teman. Kebetulan saya suka jalan-jalan ke mall ya. Nah, kebetulan di mall tersebut ada satu, itu apa sih, saya tanya sama dia, kok orang-orang pada ke situ dengan pakaian yang rapih dan cakep-cakep ya gitu. Dia bilang itu gereja. Hah, gereja kok di mall sih gitu kan ya. Karena kan biasanya kita tahu setiap orang ibadah pasti punya rumah ibadah masing-masing, kayak Islam di musola atau masjid gitu. Dan Kristen di gereja gitu kan. Gitu, apa sih yang diajarin di dalam gereja gitu. Dan satu sisi lain, saya pengen buktiin gitu. Bener nggak ya doktrin yang saya terima selama ini kalau di dalam itu ada misionaris-misionaris yang memang bertujuan untuk kristenisasi seperti itu. Dan saat itu pun saya belum mengenal Kristus, saya belum mengenal kekristenan dengan benar, saya ke gereja karena saya ngerasa saya punya damai sejahtera di sana dan kayak saya tenang dan saya nyaman di dalam sana. Di satu sisi saya penasaran, ya saya bukan Kristen lahir, saya seorang murtadin, saya lahir di keluarga Islam 100%. Jadi saat ini di keluarga saya, baru saya yang menjadi pengikut Kristus. Saya dari kecil itu didoktrin kalau agama di luar Islam itu sesat. Dan agama Kristen itu biasanya kristenisasi gitu. Jadi dia sering narik orang untuk jadi pengikut Kristus gitu ya. Dan ajarannya pun berbeda ya teman-teman gitu. Kalau di agama saya yang lama, Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ya, dan Yesus itu nggak disalibkan. Yang disalibkan itu justru orang yang mengkhianati Yesus gitu. Isa Al-Masih. Jadi Yesus sendiri diangkat langsung ke surga gitu kan. Oke. Setelah saya masuk ke dalam ya teman-teman, rame kan ya, namanya juga karismatik ya gitu. Jadi kayak nonton konser, rame banget. Abis itu ternyata pas pembacaan firman, itu pas banget sama pergumulan yang sedang saya alami. Jadi saya ngerasa kok bisa pas gini ya, dan nggak tahu kenapa hati saya tuh damai. Damai banget, kayak nggak pernah ngerasain hal itu. Makanya itu yang bikin saya rindu untuk balik lagi ke gereja gitu. Ya, nah terus habis itu teman-teman, selesai gereja, ternyata saya mikir, dikasih selembaran gitu kan, terus dia ada kayak misionaris-misionaris gitu, saya masih bertanya-tanya nih maksudnya misionaris di sini apa ya gitu kan. Nah terus, tapi saya cuma abaikan gitu aja gitu, jadinya cuma baca, oh ya nanti juga gue paham gitu. Nah habis itu saya mikirin karena firman yang tadi disampaikan sama pengkhotbahnya itu masuk ke dalam pergumulan saya dan itu membuat saya damai sejahtera gitu. Nah, akhirnya saya jadi rindu kan. Saya ajak teman saya lagi minggu depannya untuk ke gereja. Saya ajak lagi minggu depannya, saya ajak lagi gitu. Jadinya dia sampai bilang, "Kok yang rajin malah lu ya dibanding gue?" kayak gitu. Gimana ya? Karena setiap orang yang cerita ke saya, yang saya ingat itu adalah firman Tuhan gitu. Jadi saya kuatin dia dengan firman. Terus juga akhirnya saya ajak dia ke gereja. Akhirnya saya juga jadi ikut gereja, teman-teman. Dan itu saya masih pakai kerudung. Akhirnya pas gereja itu saya lepas kerudung dulu, baru saya ikut ibadah gitu. Dan lama-lama saya ngerasa kayak, aduh,
kok gue kayak mengkhianati kepercayaan saya sebelumnya gitu. Terus juga kayak menduakan Tuhan, waduh nggak bisa gini nih, saya harus ambil keputusan gitu kan. Itu galau banget ya teman-teman. Saya ngerasa kayak nggak bisa setengah-setengah gitu. Akhirnya saya bilang ke mama saya chat gitu kan, cuma pertanyaan aja, Mam, kalau misalnya aku pindah agama gimana gitu kan. Udahlah langsung kan kena apa sih omelan gitu ya. Terus ya udah aku cuma diem dan cuma bisa nangis doang gitu ya teman-teman selama perjalanan pulang. Jadi saya setiap Sabtu Minggu pulang ke rumah terus balik lagi ke tempat saya kerja gitu. Nah, itu cuma bisa nangis doang sepanjang perjalanan, tapi itu jadi pergumulan ya buat saya teman-teman. Dan pada akhirnya saya mutusin untuk ikut Yesus itu gara-gara di akhir 2019 dari awal bulan Desember itu saya kayak orang nggak punya harapan gitu, depresi. Setiap jam 2 pagi saya kebangun dan cuma bisa nangis yang cuma ngerasa sendirian banget, kayak nggak ada seseorang yang nemenin saya berjuang sendirian. Padahal kayak punya masalah yang berat banget gitu. Padahal saya nggak ada masalah di kantor, saya nggak ada masalah di rumah, saya nggak ada masalah sama siapa-siapa gitu. Hidup saya normal-normal aja, tapi nggak tahu kenapa batin saya ini bener-bener kosong, sepi, kayak udah nggak nggak punya rasa pengen hidup lagi gitu loh. Ya, tanya lagi sama saya, menurut lo Yesus itu Tuhan bukan? Dia nanya kayak gitu. Saya cuma bisa bilang, waduh saya nggak bisa jawab nih gitu kan, karena di agama saya Yesus itu nabi. Cuma nabi gitu, cuma manusia biasa. Jadi sorry ya gue nggak bisa jawab dulu, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya tanggal 24 itu saya pulang ke rumah sekalian mau balikin adik saya. Karena kondisi saya kan kayak ngerasa sepi gitu, saya ngerasa kayak kayaknya kalau ada teman saya bakalan lebih baik gitu ya, karena ada yang nemenin. Ternyata nggak ngebantu sama sekali gitu, sama aja ada kosong di sini. Gitu kan, ada kosong di hati saya yang kayaknya aduh, ini harus kayak gimana sih, kok perasaannya nggak enak banget gitu kan. Pernah ngerasain nggak sih kayak ada beban berat banget di sini tuh, kayak ya nggak ada apa-apa isinya gitu, bener-bener hampa. Karena takut banget, kita kan diajarin di dalam firman Tuhan ada yang bilang kalau kita harus selalu menghormati orang tua kalau kita mau panjang umur di bumi ini gitu kan ya, isinya seperti itu gitu. Saya takut dengan saya menjadi seorang Kristen, apakah saya melawan orang tua saya gitu. Artinya saya tidak patuh juga sama firman Tuhan, tidak menghormati orang tua saya gitu, membangkang. Ternyata ada lagi firman Tuhan bilang kayak gini, saya nemu. Jadi setiap pergumulan itu saya ngerasa saat saya baca Alkitab tuh kayak jawaban dari Tuhan. Jadi kayak ngerasa Tuhan lagi ngobrol sama saya gitu. Kayak tidak siapa yang lebih menyayangi, mengasihi orang tuanya dibanding aku, dia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi saudara perempuannya, saudara laki-lakinya dibanding mengasihi aku, dia tidak layak bagiku. Aku nggak mau menjadi yang nggak layak buat Tuhan gitu. Terus aku jadi oke, aku ikut Tuhan, bukan satu hal yang buruk. Aku tahu rancangannya Tuhan itu lebih sempurna dibanding rancanganku, gitu kan. Jadinya ya udah Tuhan, apapun resikonya aku ambil gitu. Terus juga dikuatin dengan firman Tuhan yang bilang kalau misalnya orang tua kamu ngebuang kamu gitu kan, tidak ngakuin kamu, Tuhan akan ganti berkali-kali lipat gitu kan. Dan itu benar kayak terjadi di dalam hidup aku gitu. Tuhan benar-benar, firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidup aku gitu. Mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini, mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Yang saya ingin keluarga saya, mama, bapak saya, abang-abang saya, kami selalu rukun dan damai seperti sebelumnya. Rintep basmata temandu idahandu beloti basmata ndula idahandu. Dong 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 sedong dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Pada saat saya pulang ngaji itu saudara, saya ke rumah menyanyikan lagu itu, langsung bapak mama saya itu marah.
Kenapa nggak boleh kita menyanyi lagu itu? Itu lagu orang Kristen, kamu tidak boleh menyanyikannya. Dia berjilbab, saya tidak pernah putus jilbab. Bahkan ada satu hari teman saya itu kan Kristen. Saya dulu kalau masuk ke rumah orang Kristen itu, saudara maaf ya, saya tidak suka, saya merasa bau. Rumahnya itu bau. Saya tidak mau berteman dengan kamu karena kamu itu rumahnya aja bau gitu. Saya tidak mau, saya selalu mencium bau-bau apa. Saya seorang yang muslim bisa dibilang fanatik. Karena saya dari kecil, saya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau ada apa namanya perlombaan gitu saudara, saya selalu mendapat juara. Saya selalu dapat juara dari perlombaan ayat-ayat pendek, saya pasti juara. Tidak pernah saya tidak juara. Dan saat SMA, ada teman saya menikah, tapi dia pindah ke Kristen. Saya bilang gini, kau itu kenapa pindah ke Kristen? Kamu itu bodoh, saya bilang. Tuhan memang tidak berikan harta yang berlimpah, tapi Tuhan berikan yang saya inginkan. Di situ saya hamil saudara. Puji Tuhan, Tuhan kamu sangat baik. Kau telah mendengar doaku yang telah menghinaku. Semua orang menghina aku mandul. Kau baik dengan rumah sekecil ini. Kau mendengar doaku. Kau selalu menuntunku ke jalan yang benar Tuhan. Aku begitu. Dulu kerasnya hatiku. Sekarang aku luluh denganmu Tuhan Yesus. Di situ saya baru bisa berdoa Tuhan Yesus, haleluya. Di situ saya berbicara begitu. Dan saya pada saat itu senang dong dengan lagu gereja yang dulunya seorang Muslim. Saya 4 bersaudara, 3 laki-laki dan hanya 1 saya perempuan. Keluarga saya tidak ada yang Kristen atau agama apa. Kami keluarga besar semua Muslim. Teman-teman, saya berasal dari Medan. Saya suku Jawa, tapi suku Jawa Medan. Saya diajari ngaji dari kecil hingga saya besar. Tapi karena hati saya ini panas gimana ya, saya tidak bisa menerima itu. Saya buanglah itu salib. Saya buang. Gereja, kalau emang betul, saya berdoa di gereja pada saat itu begini, kalau emang betul kamu Tuhan, maka saya tidak akan, doa yang pertama, saya jangan dulu punya anak gitu, karena saya ingin balik lagi ke Islam pada saat itu. Dan pada saat kami pulang, saya dikasih Alkitab sama mertua saya itu, saya bacalah ya kan, saya menemu, jika kamu ditampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Kenapa sudah ditampar pipi kanan, kenapa harus diberikan pipi kiri? Kalau saya gitu, langsung saya hajar itu. Karena saya pada saat itu masih keras. Saya tidak seperti sekarang yang penuh dengan kasih Kristus. Pada saat itu saya masih keras. Saya baca lagi itu kan. Saya baca terus. Oh, kenapa begitu? Kenapa harus dikasih pipi kiri, ditampar, langsung dikasih pipi kiri lagi? Kan sakit. Saya bilang sama suami saya, coba, kenapa, cobalah kamu lihat itu, saya bilang sama suami saya. Kenapa begitu? Iya, memang kata suami saya, iya emang begitu. Dan itu sangat baik sama kamu, kata suami saya. Ya, mungkin saya bilang. Pada saat itu juga saya baca lagi gini. Saya tidak tahu arti Indonesianya apa, saudara, karena saya baca ini Alkitab saya hanya berbahasa Karo ya. Kenapa kalau bahasa Indonesia begini, kurang lebihnya yang saya tahu. Abu di mata temanmu kau dapat melihat, sedangkan roti di matamu kamu tidak dapat melihatnya. Wow, saya langsung wow gitu.
Hah, ini cocok sekali dengan yang selalu menghina saya. Langsung itu saya posting itu. Teman-teman, langsung saya posting. Bisa mengikuti Yesus itu, saya langsung hamil. Saya langsung gitu. Di acara saya tidak berharap. Di acara 7 bulanan. Kalau di sini 7 bulanan. Mesur-mesuri namanya, saudara. Saya tidak berharap kepada orang tua saya itu untuk datang 7 bulanan. Karena kalau 7 bulanan itu orang tua perempuan datang untuk mengasih makan anaknya. Karena kami berbeda suku, jadi saya rasa orang tua saya itu tidak datang pada saat itu. Dan ketika itu, setelah 5 bulan, ibu saya nelpon, saudara. Dia bilang begini, halo nak, kata dia. Saya senang sekali, ibu saya bilang, nak. Iya mak, kenapa? Saya langsung gitu. Iya nakku. Jadi langsung mama saya bilang, kau sudah hamil berapa bulan? Kata saya, sudah 5 bulan. Akhirnya tanpa saya sangka-sangka, datanglah keluarga saya. Mama saya, bapak saya, abang saya yang pertama dan abang saya yang nomor 3 untuk datang mesur-mesuri, saudara. Dan abang saya yang nomor 2 itu tetap tidak senang dengan saya karena saya sudah dianggap sudah tidak adik ya, tidak adik kandung. Hinggalah saatnya saya melahirkan. Saya tidak tahu itu waktu saya melahirkan. Aku sudah memaafkanmu. Ikutkanlah agamamu. Di situ mungkin abang saya sudah bisa terima saya. Dan di saat itu kami berpelukan. Peganglah anakku ini. Saking saya inginnya anak saya itu dipegang sama abang saya itu karena dia tidak pernah pegang anak saya. Peganglah anakku ini. Aku sedih kali, kenapa kau nggak pernah pegang. Peganglah, gendonglah dia. Saat itu mungkin abang saya ingin megang. Tapi di situ ada saya, mungkin kan dia tidak ingin pegang, dia selalu bawa egonya. Saya perhatikan ketika saya maaf-maafan, Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Disitulah dia mau pegang anak saya. Hingga saat ini saya pun menelpon dia, dia selalu angkat. Kalau dulu saya telepon dia, dia tidak mau. Mungkin dia jijik sama saya. Tapi saya selalu bilang, kenapa saya selalu dimusuh-musuhin sama kalian? Selalu ada saja salahnya, padahal tidak ada pernah mengajarkan agama-agama, pasti semua mengajarkan kebaikan. Walaupun cara kita, cara apanya gimana ya, bilangnya saudara, saya sudah tidak tahu lagi. Cara penyampaian kita kepada Tuhan hanya yang berbeda. Karena kan Tuhan itu satu, saya selalu bilang gitu. Iya, tapi kan yang kau sembah itu bukan Tuhan, itu Nabi. Jangan pernah kau bilang gitu. Saya langsung bilang gitu. Tuhan saya baik. Dia selalu memberi apa yang saya inginkan. Saya bilang, di situ abang saya sudah terdiam. 5 tahun saya tidak punya anak. Tiba saya ke Kristen, di situ saya punya anak. Di situlah Tuhan Maha baik kepada saya. Saya tidak akan meninggalkannya lagi. Saya bilang pada abang saya, ya sudah, jika itu pilihanmu. Abang saya yang nomor 2 sudah merelakan saya. Dan puji Tuhannya, mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini. Mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Yang saya ingin keluarga saya, mama, bapak saya, abang-abang saya, kami selalu rukun dan damai seperti sebelumnya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Hingga saya ke gereja pun, saya tidak pernah meminta banyak kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya minta kepadamu. Saya selalu bilang begitu kepada Tuhan. Tapi Tuhan, berikanlah apa yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Engkau maha mengetahuinya. Tunjukkanlah selalu saya jalan yang lurus, Tuhan Yesus. Saya bilang, walaupun rintangan-rintangan selalu diberi Tuhan kepada saya, tapi saya yakin Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus selalu ada buat saya dan keluarga saya semua. Ya Islam, tetapnya Islam gitu loh. Tapi aku cenderung kok Kristen gitu loh. Hati aku ini ke Kristen karena aku pengen punya tempat ibadah, masjid gitu kan. Maksudnya wario ke masjid tuh. Mau pakai baju apa? Saya Rito Eko Prasetyo, lahir di Cilacap dari keluarga Muslim. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu. Firman Tuhan itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Waduh, tak gitu. Kok komplit banget ya, tak gitu. Bukan cuma pribadi aku sendiri, temanku, teman-teman waria di luar sana. Coba mengalami seperti aku. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Aku merasakan sesuatu yang aneh gitu loh. Ini gedung apa ya, begitu kan? Kok hawanya tuh enak banget gitu. Beda gitu loh. Dalam apa? Rasanya itu dalam hati itu beda. Gitu. Begitu aku masuk lebih dalam lagi, di situ mereka udah berkumpul, ternyata luar biasa mah. Mataku itu tertuju, luar mataku. Waduh, ternyata ada salib di depan. Oh, ini gereja, gitu kan mah. Ternyata gereja. Ya Tuhan, aku masuk gereja. Gitu. Aku tuh senang banget rasanya. Senang banget. Luar biasa. Ada sukacita gitu dalam hati ini. Aku masuk gereja. Ada damai di sini gitu. Enak gitu loh. Terus pada saat teman-teman pada bilang, ih kok ini gereja? Gitu. Terus mereka duduk agak jauh ke depan. Aku langsung ambil posisi duduk di depan. Gitu loh. Di depan di situ pas kebetulan di situ yang ada kesaksian dari Jupiter Furistimol di situ. Di situ ada kesaksian dari dia. Saya semakin Tuhan Yesus Kristen lah gitu kan aku. Semakin penasaran lagi. Pada saat itu ada Pak Pendeta itu bilang siapa yang ada keluh kesah, penyakit segala macam, maju ke depan, kita doakan gitu loh. Karena kebetulan memang waktu itu aku memang ada sakit di kulit, itu ada bercak-bercak merah, walaupun nggak terasa sakit, tapi itu mengganggu pemandangan banget gitu loh di tubuh itu. Nggak enak banget nih kulit. Tapi ada nggak gatel, nggak terasa, nggak sakit, nggak gatel juga nggak gitu loh. Aku maju ke depan, didoakan. Ya udah, setelah selesai paginya aku nggak sadar, aku habis mandi, begitu aku lap-lap gini, kulit di yang ini tuh bersih gitu loh, kok hilang ya gitu kan, kok bersih, nggak ada. Padahal ya kembali lagi ke cerita masa lalu lagi, aku dulu juga pernah mau bunuh diri karena ya stres gitu loh, stres memikirkan hidup, kok aku laki-laki kok bisa jadi perempuan kayak gini. Aku nggak terima, jujur aku nggak terima gitu. Aku mencoba untuk berontak, udahlah mending aku mati aja daripada aku hidup kayak gini, nggak jelas, laki-laki semua sama laki-laki, malu gitu. Nggak terima, berontak nih mas.
Saya mau bunuh diri nih di tangan ini. Aku udah gesek gini, udah nggak pakai silet lagi, pakai peso ya di sini. Udah ngucur ini. Aku pikir udah sampai benar-benar darah udah keluar semua gini, lemas. Aku keluar, mataku udah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Aku cuma pikiranku mati ini, pasti udah mati. Gitu kan, mati ya. Udah, aku bangun-bangun gini. Ini pasti aku udah di alam sana kali ya, aku udah mati ya. Aku belum buka mata ini, begitu aku coba-coba buka mata, aku masih dalam kamar. Disuruh-suruh baca itu tuh, kamu sering baca firman gitu kan, baca firman Tuhan gitu. Baca firman Tuhan, aku dikasih ayat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu. Ayat Korintus 6 atau firman Tuhan itu mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, banci, orang pemburit. Waduh, tak gitu. Kok komplit banget ya, tak gitu kan aku. Ini kan semuanya ada pada aku gitu loh. Kalau Jakarta bilang katanya, oh, ini sih gue banget, udah komplit gitu loh. Cabul iya, banci iya, pemburit iya, pemabuk iya, penipu iya, semuanya. Aduh, ya nggak mungkin dong aku masuk surga. Nggak ada surga ya buat orang-orang seperti itu. Tapi itulah, aku selalu berpikir terus, itu ayat. Teman-teman ngejak aku untuk pergi kemana? Enggak lah, aku di rumah aja, di salon aja, usaha aja. Itu enggak, memang benar luar biasanya di situ. Aku udah mulai meninggalkan. Udah ibaratnya udah di tepian ini, udah di tepian lingkaran setan ini ibaratnya. Aku udah menepi, dikit-dikit aku menepi, menjauhi pergaulan-pergaulan itu. Bukan karena aku benci dengan mereka, enggak. Gitu. Karena aku ingin lepas dari lingkaran setan itu. Ingin gimana sih caranya keluar dari lingkaran ini? Gimana sih caranya biar keluar dari zona itu? Ya kita harus pelan-pelan, pelan-pelan, santai aja, pelan-pelan, lama-lama aku ke tepi ya, gitu. Sampai aku benar-benar betah di salon, di usaha di rumah. Sambil aku tetap ibadah, gitu loh. Segala kegiatan ibadah di gereja, aku ikuti dari komsel, macam aku ikuti. Aku tanggal 9 Mei malam, aku biasa baca Alkitab. Kalau malam tuh aku baca Alkitab. Baca aku firman Tuhan. Baca. Begitu aku baca, dalam hati ini, coba kamu buka Wahyu. Gitu. Aku ingat kata-kata ada orang yang bilang katanya Wahyu itu, kitab Wahyu itu kan mengerikan sekali itu. Bener. Penasaran, akhirnya tanpa sengaja ini, aku langsung buka, jebret ke halaman belakang, dan di Wahyu itu langsung mata ini langsung tertuju di Wahyu 3 ayat 19. Mataku langsung tertuju ke ayat itu. Barang siapa kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku bilang gini, Tuhan, apa maksudmu sih?
Kenapa mata ini harus menuju ke ayat ini? Gitu kan aku. Dan satu ayat itu aja. Aku tutup Alkitab. Aku berpikir, aku merenung terus. Sampai aku nangis terus. Firman Tuhan yang luar biasa ini. Sampai aku, kalau ingat firman ini, ayat ini yang benar-benar menegur aku. Tanpa terasa, bulan September dibaptis sama Bapak Gembala dan dikasih nama Yohanes. Itu sesuatu yang luar biasa. Nama yang luar biasa. Akan aku pikul salib ini sampai kapanpun. Dan aku bukan cuma pribadi aku sendiri, tapi aku pengen teman-temanku, teman-teman waria di luar sana coba mengalami seperti aku. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Percayalah teman-teman, di saat dunia ini, di saat di dunia ini, tidak ada orang yang mau mengerti.